Kapolres Sleman Agung Armawanta juga mewaspadai munculnya varian baru, yaitu Son of Omicron dengan tidak menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya massal. Event-event yang diperkirakan berdampak kerumunan besar kita tidak izinkan. Hanya kalau ada kolaborasi ya maksimal hanya senam di masyarakat yang terbatas lokal saja. Event yang ramai so kita tidak support sementara Pak, sampai level ini menurun sedikit. Sementara itu, kalangan akademisi kesehatan menganjurkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi menyikapi temuan varian Son of Omicron. Pendengar, kebijakan pemerintah untuk menggelar uji coba peniadaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dianggap pelaku usaha pariwisata akan menjadi momentum kebangkitan pariwisata Bali yang telah dihantam pada pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Lidiloli. Laporan khusus. Pemerintah akhirnya mempercepat kebijakan uji coba peniadaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang memasuki Bali. Semula kebijakan ini direncanakan baru berlaku pada 14 Maret 2022. Namun seiring dengan semakin melandainya angka kasus COVID-19 di Bali, maka kebijakan ini pun dipercepat. Meski tanpa karantina, namun Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa hanya PPLN yang telah memenuhi persyaratan diperbolehkan memasuki Bali. PPLN yang datang harus menunjukkan pembayaran booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. PPLN yang masuk harus sudah divaksinasi lengkap atau booster. PPLN melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel yang hasil tes negatif keluar. Setelah negatif, PPLN dapat bebas beraktivitas dengan prokes tetap diterapkan. PPLN kembali melakukan pre-test, PCR test di hari ketiga di hotel masing-masing. Ini sebenarnya untuk keamanan kita bersama. Selain itu akan dilakukan pencabutan kewajiban adanya sponsor penjamin untuk permintaan e-visa turis karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang akan masuk. Target 14 Maret 2022 dapat kita percepat 1 minggu jika dalam evaluasi minggu depan tren kasus menunjukkan hasil yang baik. Terkait pelaksanaan uji coba yang dipercepat, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Bali, Imade Rentin, kepada Pro 3 RFD menyebut, setidaknya ada 2 hal yang dipandang pemerintah menjadi faktor penentu mengapa uji coba ini dipercepat. Salah satunya tingkat capaian vaksinasi Bali yang saat ini berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah Jakarta. Pertama, eskalasi penambahan kasus terkonfirmasi di Bali relatif melandai bahkan turun signifikan. Indikatornya adalah persentase kasus aktif, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, bor kami menurun sangat jauh, signifikan penurunannya jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Kemudian tingkat kesembuhan kami relatif meningkat cukup signifikan. Yang kedua, yang mengembirakan kami sekali lagi adalah capaian vaksinasi kami di Bali. Ketika berbicara total capaian vaksin umum, kita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Kemudian jika berbicara sasaran remaja, anak-anak dan lansia, lebih-lebih di anak-anak usia 6 sampai 11 tahun, itu vaksin satunya saja sudah di 107%, dosis 2-nya di hampir 98%, ini tertinggi di Indonesia. Selain tanpa karantina, pemerintah juga memperlakukan kebijakan visa on arrival. Kebijakan ini tentu disambut baik para pelaku usaha pariwisata di Bali. Pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali, Agung Rai Suryawijaya menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi kesempatan baik bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata Bali yang selama 2 tahun terakhir berjuang untuk bangkit setelah dihantam pandemi COVID-19. Dilakukan BOI visa on arrival sehingga bahkan calon wisatawan dunia yang akan berlibur ke Bali dan Batam ini. Jadi kapan kita mau tinggal beli tiket, hotel booking, insurance, swab, PCR negatif dan juga harus komplit vaksin, sudah bisa melakukan perjalanan ketika destinasi terfavorit di Indonesia. Masalah bebas karantina. Nah ini
challenge juga, karena kalau kita nengok negara-negara tetangga kita seperti Thailand, di Maldives, termasuk Dubai dan Turki juga itu tanpa karantina. Kalau sebelumnya berangkat di swab negatif, kemudian tiba negatif juga, kita tidak lakukan karantina lagi. Sejauh ini, Bali telah menunjukkan progres signifikan terkait tingkat capaian vaksinasi yang terbilang tinggi, di mana vaksinasi tahap pertama telah berada di atas angka 107%, kemudian vaksin kedua yang telah mencapai 97%, dan vaksin ketiga yang hampir mencapai 30%. Selain Bali, uji coba peniadaan karantina bagi PPLN juga akan digelar di Batam dan Kepulauan Bintan sebagai daerah tujuan pariwisata di Indonesia selain Bali. Dari Jakarta, Niara Abdullitiloli, Pro 3 RRI. Ya, pendengar, hari ini pemerintah menggelar uji coba peniadaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Bali. Berikut kami hadirkan berbagai pendapat masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Nama saya Rahmat, Jakarta Selatan. Ini kan dari uji coba, pemerintah juga harus menerapkan sejumlah aturan khusus. Semoga tidak ada lonjakan kasus, jadi pariwisata Bali bisa hidup kembali dan menghidupkan ekonomi rakyat Bali yang mayoritas bergantung dari pariwisata. Nama saya Yusuf, asal Jogja. Ya, jadi uji coba pelaku perjalanan luar negeri ini kan tujuannya untuk kembali menghidupi pariwisata Bali. Ya, semoga pemerintah serius dalam berbagai persyaratannya gitu. Jadi bisa membangkitkan pariwisata, namun tetap dapat mengendalikan angka kasus COVID-19. Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Menurut saya, kebijakan tersebut dapat menghidupkan kembali pariwisata di Bali yang sempat mati akibat pandemi COVID-19 ini. Semoga dengan kebijakan tersebut para pelaku usaha pariwisata dapat berkembang. Laporan khusus. Pendengar, komentar pagi ini menyoroti pemerintah memutuskan pemberlakuan uji coba tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN ke Pulau Dewata. Naskah disusun Syariful Alam, dibacakan oleh Luna Elia. Editorial. Selamat pagi pendengar. Kabar gembira yang sangat dinantikan oleh para pelaku pariwisata di Bali akhirnya datang juga. Terhitung mulai Senin hari ini, wisatawan mancanegara dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia melalui pintu bandara dan pelabuhan di Bali tidak lagi diwajibkan karantina dan diizinkan menggunakan Visa on Arrival (VOA). Pemerintah juga menghapuskan persyaratan adanya sponsor atau penjamin untuk pengajuan e-visa wisata. Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi pada 4 Maret 2022 lalu dan dihadiri oleh Menko Marves, Menkes, Menparekraf, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, termasuk Ketua Satgas COVID-19 atau BNPB, Koordinator dan anggota tim pakar Satgas COVID-19, Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, serta pelaku pariwisata tersebut memberi angin segar bagi masyarakat Bali khususnya yang sudah lebih 2 tahun terpuruk karena pandemi. Namun publik bertanya, apakah uji coba PPLN di Pulau Bali itu tanpa resiko? Kita tahu pandemi COVID belum juga berakhir. Jangan sampai kebijakan tersebut justru menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Apalagi sepanjang tahun 2022 ini, sejumlah acara bertaraf internasional bakal digelar di Pulau Dewata. Sebut misalnya, Indonesia menjadi tuan rumah Interparliamentary Union IPU, Global Platform for Disaster Risk Reduction, GPDRR, dan KTT G20 yang semuanya akan digelar di Bali. Epidemiolog dari Center for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Diki Budiman, mengingatkan pemerintah soal resiko jika pemberlakuan bebas karantina di Bali tanpa persiapan matang. Menurut Diki, dengan pembebasan karantina tersebut,
ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Pertama, cakupan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap minimal 70% dari total penduduk. Kedua, tingkat hunian rumah sakit rujukan dan positivity rate COVID-19 yang rendah. Dan ketiga, screening COVID-19 harus dilaksanakan secara teratur dan ketat. Selain itu, pemerintah harus tetap mewajibkan wisatawan mancanegara yang berkunjung memiliki jaminan asuransi kesehatan yang menanggung COVID-19 sesuai ketentuan berlaku. Gubernur Provinsi Bali Iwayan Koster memastikan bahwa Bali terus berupaya menerapkan apa yang menjadi rekomendasi dari pemerintah pusat terkait pariwisata aman bencana, termasuk dalam menghadapi kondisi terkini menyangkut penanggulangan pandemi COVID-19. Kita sepakat bahwa dunia pariwisata di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya harus tetap bertumbuh, namun juga harus dipastikan bahwa para PPLN tidak terkonfirmasi positif COVID-19, tidak dalam status kontak erat, dan sudah mendapatkan vaksin booster. Tidak kalah pentingnya adalah harus ada sistem yang memantau keberadaan PPLN setelah tiba di Bali. Misalnya saja, dengan mengoptimalkan peran aplikasi Peduli Lindungi bagi para PPLN. Kebijakan uji coba PPLN tanpa karantina tentu sudah diperhitungkan pemerintah dengan matang. Jika kebijakan ini berhasil diterapkan dengan baik, maka Provinsi Bali bisa dipastikan akan menjadi role model bagi daerah lainnya, karena keberhasilan kebijakan tersebut akan memiliki dampak yang luas, tidak saja bagi pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia, namun juga bagi suksesnya penyelenggaraan event-event internasional. Sekian komentar. Berita luar negeri. Jenazah pasien corona ditempatkan di kontainer berpendingin. Pemerintah Hong Kong menyiapkan kontainer berpendingin AC untuk menangani lonjakan kematian akibat COVID-19 yang telah menyebar luas ke panti jompo dan fasilitas kesehatan. Korban jiwa karena COVID-19 di seluruh dunia hampir mencapai 6 juta orang menurut data terkini Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan sampai dengan 4 Maret secara global WHO telah mencatat 440.807.756 kasus terkonfirmasi COVID-19, termasuk 5.978.096 kematian. Berdasarkan tampilan data pengawas kesehatan internasional tersebut, wilayah Eropa menempati urutan teratas dengan 181.275.264 kasus terkonfirmasi, dan disusul oleh Amerika di urutan kedua dengan 147.655.931 kasus terkonfirmasi. Amerika Serikat, India, dan Brasil menjadi 3 negara dengan kasus tertinggi di dunia. WHO juga melaporkan bahwa hingga 27 Februari hampir 10,6 miliar dosis vaksin COVID-19 telah diberikan di seluruh dunia.